Selamat siang kepada ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Midi Sasarumaha. Saya dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 dengan NIM 02 2021 007. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai anatomi sistem arteri dan vena. Dan di video saya sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai arteri. Dan di video saya kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya atau penjelasan saya yang mengenai bagian vena. Baik, langsung saja kita masuk bagian vena. Vena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah menuju ke jantung. Darahnya banyak mengandung karbon dioksida dan umumnya terletak dekat permukaan tubuh dan tampaknya agak kebiru-biruan, dan dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Itulah vena. Dan kemudian vena itu berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. Darah yang dialirkan di pembuluh vena memiliki kandungan oksigen yang lebih rendah. Itulah fungsi dari vena. Kemudian kita masuk dari berbagai pembuluh darah vena. Vena itu terdiri dari 3 cabang. Ya. Yang pertama itu vena cava superior, dan yang kedua vena cava inferior, dan yang ketiga itu vena cava pulmonalis. Di sini kita akan membahas satu persatu mengenai vena. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai vena cava superior. Vena cava superior itu ada 4 cabang juga. Yang pertama, vena cava brachiocephalica. Itu adalah darah yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang kedua, vena jugularis. Vena jugularis itu yang berada pada leher kita. Dan kemudian vena externa. Vena externa itu pembuluh darah yang menghubungkan vena femoralis ke vena iliaca pada umumnya. Dan kemudian vena agigus. Vena agigus itu yang menerima darah dari daerah umbalis. Dan kemudian vena yang terletak di tangan itu ada 2 bagian. Yang pertama, vena subclavia dextra, dan yang kedua, vena sinistra. Itu terletak di bagian tangan. Kemudian kita masuk bagian vena axillaris. Vena axillaris ini terletak di bagian ketiak, yaitu di sini. Kemudian masuk bagian vena basilica. Vena basilica itu terletak di bagian otot lengan, tapi otot lengannya di bawah, di sini, di bagian bawah, ya. Disitulah nampak nanti vena basilicia. Dan kemudian kita masuk bagian vena cephalica. Vena cephalica itu terletak di bagian otot lengan di atas, yaitu terletaknya di sini. Tadi kan di bawah, sekarang di sini. Itu namanya vena cephalica. Dan kemudian kita masuk bagian vena cubuti, ya. Vena cubuti itu terletak di bagian sini, pertengahan ini, di mana nanti tempat pengambilan darah, ya. Di sinilah tempatnya. Baik, selanjutnya kita masuk bagian vena ulnaris. Vena ulnaris itu terletak bagian ini, bagian tangan kita ini. Disitulah nampak nanti vena ulnaris. Kemudian kita masuk bagian vena basilik. Disinilah nampak nanti vena varicilis, di sini, sebelah sini, ya. Kemudian kita masuk bagian vena digital atau digit. Itu adalah terletak di bagian jari tangan. Kemudian kita masuk bagian superficialis palmaris. Itulah terletak bagian telapak tangan yang sebelah sini, ya. Selanjutnya kita masuk bagian vena subclavia. Vena subclavia itu terletak bagian di sini, bagian bahu, tapi bagian atas dia di sini, di atas bahu. Kemudian kita masuk bagian subcapular. Subcapular itu terletak di bagian sini, pas di sini. Itu namanya vena subcapular.
Baik, selanjutnya kita akan masuk bagian vena cava inferior. Vena cava inferior itu ada berbagai macam ya. Yang pertama itu vena renalis yang berasal dari ginjal kita. Dan kemudian vena dari hepatica. Hepatica itu berasal dari hati kita. Kemudian kita masuk bagian vena suprarena. Itu berasal dari anak ginjal kita. Kemudian kita masuk bagian vena iliaca communis. Itu yang membawa darah membawa darah dari rongga panggul dan tungkai. Itulah yang dinamakan vena iliaca communis. Dan kemudian kita masuk bagian vena iliaca externa. Vena iliaca externa itu yang menerima darah dari bawah kaki. Kemudian kita masuk bagian vena agigus. Vena agigus itu yang menerima darah dari humbalis. Dan kemudian kita masuk bagian vena femularis. Vena femularis itu terletak di bagian paha bagian luar. Dan kemudian vena savena magna. Itu terletak di bagian paha tapi bagian dalam. Dan kemudian kita masuk bagian vena poplitae. Itu yang membawa darah dari lutut. Dan kemudian masuk bagian vena himbialis interior. Itu terletak di belakang betis. Dan kemudian masuk bagian vena himbialis posterior. Itu terletak di depan betis kita atau tulang kering kita. Baik, selanjutnya masuk bagian vena dostralis pedis. Itu terletak di bagian pergelangan kaki kita. Ya. Selanjutnya kita masuk bagian vena plantaris. Vena plantaris itu terletak di telapak kaki kita, di atas, di telapaknya. Baik, selanjutnya masuk bagian vena digitis atau digital, ya. Itu terletak di jari-jari kaki kita. Ya, yang di bawah kan ada jari-jari kita. Disitulah terletak vena digitis. Baik, sekian dari penjelasan saya melalui video ini. Jika ada perkataan ataupun ketidakkejelasan, mohon dimaklumi. Dan semoga di video saya kali ini bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Salam sehat, salam Santa Elizabeth Medan.